Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumid. Dan ba'du, ya kita lanjut lagi dalam video yang kelanjutan video kisah Nabi kali ini. Oke. Kali ini dalam video ini kita akan belajar salah satu kisah Nabi, yakni kisah Nabi Zulkifli. Oke, kisah Nabi Zulkifli. Sebetulnya kisah Nabi Zulkifli ini tidak terlalu banyak disebutkan tidak terlalu banyak sumber yang menyebutkan kisah lengkapnya ya. Nah, jadi kita akan ambil isi dari kisah Nabi Zulkifli ini, isinya aja ya. Isi pokok Nabi Zulkifli itu sifatnya kayak gimana sih, perjuangannya seperti apa dan lain sebagainya. Kita ambil pokoknya saja dulu ya. Oke, kita mulai. Nah, anak-anak sekalian, Nabi Zulkifli itu adalah putra dari Nabi sebelumnya yang telah kita belajar, yaitu putra Nabi Ayub alaihissalam. Sama seperti Nabi Ayub, Nabi Zulkifli ini mempunyai kesabaran, rasa syukur, ibadahnya sangat kuat ya. Jadi sama salehnya dengan ayahnya Nabi Zulkifli ini. Nah, anak-anak, Nabi Zulkifli ini sebetulnya nama aslinya itu bukan Zulkifli ya, tapi nama aslinya itu Bashar ya. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar. Oke, nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar. Oke. Kemudian kenapa Pak ada Nabi berubah dari nama Bashar berubah jadi Zulkifli? Kayak gini, Zulkifli itu artinya yang dibebani tugas atau yang diberi tugas. Zulkifli atau yang dibebani tugas lah yang lebih tepat ya. Zulkifli yang dibebani tugas. Nah, ceritanya kayak gini nih. Ini cerita yang sangat terkenal dari kisah Nabi Zulkifli. Kalau di dalam salah satu sumber disebutkan bahwa Nabi Zulkifli itu tinggal di satu kota, di mana kota itu dipimpin oleh seorang raja. Di mana raja tersebut itu bernama Raja Ilyasa, ya. Bernama Raja Ilyasa. Nah, berarti raja yang dimaksud adalah Nabi Ilyasa ya, Nabi Ilyasa. Oke. Kemudian kan beliau sudah tua nih. Ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa. Nah, nama Zulkifli ini didapatkan jadi Nabi Zulkifli ini tinggal di satu kota yang dipimpin oleh sang raja. Raja itu sangat baik, raja itu sangat saleh. Ya pokoknya raja itu sangat hebat lah ya. Raja itu sangat hebat. Nah, akan tetapi waktu itu rajanya sudah tua ya. Maksudnya raja itu sedang mencari pengganti dari beliau ya. Jadi kan kalau kita sekarang ada pencoblosan ya, pemilu ya, memilih presiden. Kalau dulu mah enggak. Jadi raja itu akan memilih seorang yang memang dia cocok dengan syarat-syarat yang diberikan oleh raja untuk menggantikan dirinya. Nah, kayak gitu. Akhirnya raja itu mengumpulkan masyarakat kota tersebut, dikumpulkan. Kemudian raja mengumumkan bahwa saya ini sudah tua, kemudian saya harus ada orang yang menggantikan saya sebagai raja di kota ini. Akhirnya saya akan memberikan 3 syarat bagi orang yang mampu memenuhi 3 syarat tersebut, maka dia bisa menggantikan saya sebagai raja. Karena raja itu terkenal sangat baik ya, raja yang sebelumnya, yang sedang pengumuman ini
terkenal baik, terkenal sangat adil, terkenal sangat soleh oleh masyarakatnya, terkenal sangat dermawan, suka berbagi ke masyarakatnya, ke rakyatnya ya. Akan tetapi pada saat itu raja memberikan 3 syarat. Syarat yang pertama yang raja berikan, orang itu harus mampu untuk berpuasa di siang hari. Syarat yang kedua, harus mampu untuk sholat pada malam hari. Syarat yang ketiga, raja itu harus sabar. Dalam artian, kalau di sebagian buku disebutkan juga, jadi raja itu tidak boleh mengeluarkan marahnya ya dalam keadaan apapun, kayak gitu ya. Nah akhirnya jadi 3 syarat itu. Pertama harus sholat di malam hari, kemudian saum di siang hari, kemudian malamnya harus sabar, intinya ya harus sabar seperti itu. Akhirnya di antara seluruh masyarakat yang ada di kota itu hanya 1 orang yang mengacungkan tangan, di mana yang mengacungkan tangan tersebut adalah Nabi Zulkifli. Oke. Mana lagi nih? Nah, ada yang mengacungkan tangan, di mana yang mengacungkan tangan itu hanya Nabi Zulkifli ya. Oke, beliau ngacung. Saya raja yang sanggup melakukan 3 syarat tersebut. Akhirnya raja menyebutkan, sungguh engkau adalah Zulkifli, orang yang telah dibebani tugas. Dan juga arti Zulkifli itu orang yang memiliki kesanggupan ya, orang yang sanggup ya. Jadi bisa orang yang dibebani tugas, bisa orang yang sanggup ya, arti dari Zulkifli tersebut. Oke. Nah, karena Nabi Zulkifli sudah sanggup ya, sanggup untuk melanjutkan memenuhi syarat tersebut, akhirnya raja mencek apakah Nabi Zulkifli benar-benar bisa menunaikan syarat tersebut. Ternyata setelah sekian lama raja itu mencek dari Nabi Zulkifli, ternyata benar Nabi Zulkifli mampu memenuhi 3 syarat tadi. Bisa salat malam, kemudian siangnya berpuasa, dan dan dia sabar. Nah, jadi bahkan Nabi Zulkifli itu kan sama ya, setiap nabi itu pasti berhadapan dengan kaum yang banyak berhadapan dengan kaum yang durhaka. Ada yang berhadapan dengan kaum langsung, ada yang kayak kemarin Nabi Ayub, kaumnya itu durhakanya itu karena dia tidak mau menerima nabi yang punya penyakit kayak gitu. Tapi yang benar-benar melawan Nabi Ayubnya adalah syaitan. Nah, kalau sekarang itu pun hampir sama ya. Bahkan 2 Nabi Zulkifli itu dari rakyatnya, sebagian ada yang menolak Nabi Zulkifli ketika Nabi Zulkifli menjadi raja. Juga ada gangguan dari syaitan. Pernah syaitan itu menyamar jadi seorang Pernah Nabi Zulkifli itu menyamar jadi seorang kakek-kakek, di mana kakek-kakek itu dia kan ada syarat nih, harus sabar. Nah, kakek-kakek itu berbuat kerusakan ya, berbuat salah. Nabi Zulkifli hukum, tapi harus sidang dulu. Sekian lama sidang gak datang si kakeknya itu, malah bikin kalau buat kita mah ya bikin marah orang-orang, sampai masyarakat dan para pejabat dari Nabi Zulkifli pun sempat marah kepada kakek tersebut karena memang dia mempengaruhi orang-orang supaya membenci Nabi Zulkifli. Tapi Nabi Zulkifli dengan kesabarannya, dia tidak marah sama sekali kepada kakek tersebut. Padahal kakek tersebut adalah jelmaan dari iblis ya. Jadi iblis yang berubah menjelma menjadi sosok kakek-kakek. Nah, itulah sedikit dari kisah Nabi Zulkifli, bahwa Nabi Zulkifli itu pertama dia nama aslinya adalah Bashar. Yang kedua, Zulkifli itu artinya orang yang diberi tugas, atau orang yang sanggup, orang yang dibebani tugas, atau orang yang sanggup. Ya, sanggup menerima tugas ya, kayak gitu ya. Atau orang yang sanggup. Itu tadi kisahnya seperti tadi ya, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ya, syaratnya silahkan dicari sendiri, diingat-ingat lagi. Kemudian juga Nabi Zulkifli pernah berhadapan langsung dengan
syaitan dalam bentuk manusia yang menjadi seorang kakek, dan apalagi ya. Nah itulah itu saja untuk kisah dari Nabi Zulkifli ini. Intinya Nabi Zulkifli adalah orang yang pemberani. Nabi Zulkifli ini adalah orang sabar. Nabi Zulkifli juga orang yang tegas, dan Nabi Zulkifli ini juga orang yang sangat rajin beribadah. Nah itu saja anak-anak untuk kisah Nabi Zulkifli hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.